Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam video yang kedua tentang mata kuliah instrumentasi dan kendali. Baik, kita langsung saja. Yang lalu kita sudah mempelajari yaitu alasan orang menggunakan instrumentasi, elemen-elemen instrumentasi, kegunaan sensor dan pemrosesan sinyal. Oke. Kita lanjutkan lagi yaitu tentang performance dari instrumentasi atau unjuk kerja dari sistem instrumentasi. Oke, langsung saja. Apa saja yang menjadi titik penilaian dari sistem informasi, sistem instrumentasi, sering keliru saya nyebut ya. Oke. Orang menilai performan dari sistem instrumentasi, yaitu yang pertama dilihat dari akurasi, keakuratan dari hasil pengukuran. Dia akurat atau enggak? Terus kemudian ringnya berapa? Misalkan kita mau ngukur beras 1 ton, tidak mungkin kita pakai timbangan kodok ya, karena ringnya tidak nutut. Demikian juga kalau kita mau nimbang emas, tidak mungkin kita pakai timbangan duduk ya, nanti banyak yang hilang. Maka kita lihat ring yang mau diukur itu berapa. Nah, ini ringnya bagaimana. Kemudian kepresisiannya. Precision ini bisa juga repeatability atau reproducibility. Jadi sekali ngukur dengan ngukur berikutnya ini ada perbedaan enggak? Ini namanya kepresisian. Terus kemudian sensitif enggak alat ukurnya itu? Kalau dia terkena tambahan, misalkan timbangan ditambah 1 gram, gerak enggak dia? Ini adalah sensitivity. Nah, tergantung daripada kebutuhan tentunya. Kemudian stability, nah, dia ini stabil enggak? Nanti jangan-jangan alat ukur panjang pada musim hujan dia mengkerut ya. Musim panas dia memanjang, akhirnya tidak bisa dipakai alat ukur ya. Kemudian dilihat dari dinamik karakteristik yang meliputi response time. Responnya gimana? Cepat enggak? Nah, nanti jangan-jangan ngukur sekarang, tahun depan baru keluar hasil ukurannya. Nah, rise time, ini kecepatannya menyesuaikan ya, kecepatannya. Settling time, bagaimana dia keadaan tidak stabilnya sampai betul-betul stabil. Kemudian reliability, cepat rusak enggak dia ini. Nah, ini diantaranya performanya. Oke, kita bahas satu persatu. Akurasi. Apa sih akurasi? Akurasi ini adalah ketepatan hasil pengukuran terhadap yang diukur. Misalkan yang diukur ada di merah sini. Misalkan timbangan ngukur di sini 5 kg. Diukur pertama ternyata 4,5. Diukur kedua 4,6. Ukur ketiga 4,7. Berarti ada selisih. Meskipun dia kecil perbedaannya, tapi letaknya jauh. Berarti ini ada errornya. Nah, inilah akurasi. Jadi dia sebenarnya bagus alat ukurnya, tapi perlu digeser ke sana sedikit. Nah, ini namanya akurasi. Oke, kita lanjutkan. Akurasi biasanya ditunjukkan dalam persen. Misalkan arus listrik 10 ampere plus minus 5%. Nah, berarti bisa saja dia kalau ini per 100 10 ampere ya. Berarti kalau ini 105 berarti 0,1 ya, 0,1 itu adalah 1%. Berarti 0,5 ampere. Berarti ini kalau hasil pengukurannya yang didapatkan ini 10 ampere, mungkin dia 10 ampere, 10,5 ampere mungkin, atau mungkin kurang 9,5 ampere. Nah, ini akurasi. Biasanya ditunjukkan dalam persen. Beratnya 50 kg plus minus 2%. Nah, seperti inilah cara penyajian dari akurasi satu sistem instrumentasi. Kita lanjutkan.
akurasi ini akan mengalami error disebabkan yang pertama, error karena histeresis atau beban yang ngendon di dalam alat ukur. Lebih mudahnya gini, umpamanya ada dua pegas timbangan misalkan. Sama, pegasnya sama. Satu dibebani misalkan saja 50 kilo. Yang satu tidak dibebani. Kemudian setelah itu untuk mengukur beban yang sama. Ini misalkan saja 20 kilo gitu. Ini kita lepas, ganti, ini sekian. Nah, sedangkan ini yang nggak dibebani, kita juga taruh sama. Ternyata hasilnya tidak sama. Karena mengapa? Tadi masih ada beban sisa dari pengukuran sebelumnya. Nah, bisa dipahami ya. Ini yang menyebabkan keakuratannya tidak terjamin. Ada errornya. Pertama adalah histeresis. Sama seperti kalau kalian ngukur pakai termometer. Kalau termometer yang digunakan termometer digital misalkan dia pakai termokopel di situ, maka mungkin panas sebelumnya masih tersimpan di dalamnya, atau mungkin mengukur tekanan darah. Sebelumnya dipakai untuk mengukur tekanan darah yang tinggi. Kemudian dipakai untuk mengukur tekanan darah berikutnya. Tentu masih ada sisa-sisa pengukuran sebelumnya. Inilah namanya error karena histeresis. Kemudian ada juga error karena non-linearity. Seharusnya itu adalah garis hitam ini. Misalkan dia naik 1 kilogram, jarumnya naiknya 1 derajat, ya, ternyata ada lendongnya sini. Ketika dikalibrasi, di sini betul, di sini betul, tengah-tengahnya ada ngelendutnya, tidak ketahuan. Nah, ini yang menyebabkan error, ketidakakuratan. Yang ketiga adalah insertion. Insertion ini adalah karena alat ukur sendiri ini menyerap yang diukur. Misalkan kita ngukur panas pakai termokopel. Ujungnya termokopel kan ada bulatannya seperti ini. Dia punya massa. Ketika sebelum ditempelkan misalkan suhunya 50 derajat. Ketika ditempelkan ini dingin, maka 50 derajat tadi terserap di sini. Nah, ini menyebabkan pengukurannya jadi tidak betul, jadi tidak akurat. Ini adalah kesalahan insertion ini. Oke, ada 3 yang menyebabkan ketidakakuratan alat ukur. Oke, kita lanjutkan lagi. Ring itu adalah panjang mana. Ring itu berapa besaran yang bisa diukur. Ini adalah ring. Oke, misalkan hygrometer di sini sampai 100. Nah, RH-nya 100%. Kalau yang diukur sekian, ya tidak perlu cari alat ukur yang ringnya sampai sekian. Ini perlu kita perhatikan ringnya ini. Oke. Kemudian presisi. Nah, ini banyak yang kebalik-balik antara akurat sama presisi. Orang kadang menyamakan saja, oh ini alat ukurnya tidak presisi, padahal tidak akurat. Nah, presisi itu apa toh? Errornya itu berbentuk random, acak. Jadi misalkan yang mau diukur itu ini, kadang hasilnya di sini, kadang hasilnya di sini, kadang hasilnya di sini. Tapi dia menyimpang di antara ini hasil yang betul-betul diukur di sini. Dia menyimpang kurang, menyimpang ke sana, dan lain sebagainya. Ini namanya kurang presisi, tapi dia akurat. Nah, karena apa? Simpangannya pas di sini. Nah, namanya presisi atau repeatability, tapi kurang akurat. Lain dengan akurasi tadi. Kita lihat akurasi tadi. Nah, kalau akurasi, dia ini pengukurannya sebenarnya presisi, tapi tidak tepat di sini. Seandainya digeser ke sana, maka akan jadi presisi dan akurat.
Tapi kalau kepresisian ini tidak bisa digeser kemana? Digeser ke sana, yang ini tambah jauh. Digeser ke sini, yang sini tambah jauh. Nah, ini presisi. Ini karena errornya adalah random. Nah, cara ngatasi gimana? Biasanya orang mengatasi alat ukur seperti ini dengan pengukuran yang berulang-ulang kemudian dirata-rata. Nah, misalkan mau mengukur 1, ini diulang-ulang sampai 10 kali, baru dibagi 10. Nah, hasilnya jadi presisi seperti ini. Ada timbangan yang harganya itu jutaan ya. Dia bisa mengukur begitu presisi, tapi dia butuh waktu. Butuh waktu karena apa? Ya dia pengulangan terus sampai betul-betul persentase errornya itu sedikit sekali. Karena apa? Di rata-rata. Itulah trik daripada pembuat alat ukur. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita pakai data logger, biasanya kelihatan mengukur itu hasilnya enggak bentuk garis lurus gitu, enggak, tapi hasilnya rintik-rintik gini, naik turun ini adalah karena tidak presisi. Oke, terutama kalau pakai alat ukur bikinan sendiri, biasanya hasilnya mesti seperti ini. Kita sering kan lihat di jurnal-jurnal penelitian, hasilnya seperti ini. Dia mementingkan kecepatan waktu pengukuran, akhirnya kepresisiannya kurang. Nah, seperti ini. Oke, ini bagaimana supaya bisa jadi garis lurus gitu ya, kita ulang-ulang kemudian kita rata-rata. Semakin banyak data yang diambil, ya tentu semakin mendekati karena ini random ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian sensitivity. Ada alat ukur itu dapat input seperti ini, detail sekali seperti ini. Tapi ternyata keluarannya seperti ini, yang lengkok-lengkok di sini enggak diperhatikan, dianggap rata saja. Nah, ini seperti ini dianggap rata, namanya kurang sensitif. Nah, jadi sensitif itu apa? Sekecil apapun perubahan input yang dapat dideteksi oleh alat ukur. Alat ukur apa itu? Timbangan emas ya, neraca emas tentu harus sensitif sekali dibandingkan dengan timbangan duduk. Nah, karena yang diukur adalah ukurannya kecil sekali. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Stability. Stability itu adalah kestabilan, ketetapan, kemampuan mempertahankan hasil dalam waktu tertentu sehingga dia hasilnya tetap. Nah, ini namanya adalah stability. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk kepada dynamic karakteristik. Alat ukur dia tentunya mempunyai respon, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, biasanya kalau tadinya 0, jarumnya menunjukkan 0. Ketika kasih masukan, misalkan voltase diukur pakai voltmeter 110 volt, begitu langsung dimasukkan plug, dia akan naik. Tadinya dari 0 lari ke 110. Nah, kadang-kadang kebablasan. Nah, dia menunjukkan bukan langsung 110, tapi naik 115, tapi turun lagi. Jadi 109, 112, 190 misalkan. Ya, itu naik turun, tapi suatu ketika dia akan diam. Nah, diam inilah dikatakan steady. Digambarkan grafiknya seperti ini. Seret, nah seperti ini. Nah, istilahnya disebut, ini batasnya adalah 95% dari hasil akhir. Nah, kalau sudah mencapai 90%, ini dihitung waktunya, ini adalah responnya. Response time dianggap sudah selesai. Nah, jadi waktu responnya berapa kalau ditanya? Waktu responnya ini yang kita ukur. Nah, berarti sudah 95%. Berarti ini respon time-nya selama ini. Ada rise time. Rise time itu dimulai dari 10% sampai 95%. Ini waktunya ini berapa yang digunakan. Nah, kemudian settling time naik turunnya ini sampai betul-betul steady. Nah,
ini dinamakan dynamic karakteristik. Tentunya yang kita pilih yang mana? Maunya itu rise time-nya yang cepat, ya, responnya cepat, tapi langsung settling time-nya kecil sekali. Kalau bisa seret, langsung berhenti. Nah, tentunya ya susah bikin alat ukur seperti itu. Nanti ada PID dan lain sebagainya ya, supaya bisa betul-betul tepat. Cepat tapi tepat. Ada ini rest time-nya ditingkatkan, tapi dia overshoot, larinya ke sana, turunnya ke sini, larinya ke sana, akhirnya tidak steady. Settling time-nya panjang sekali gitu. Nah, ini pakai PID bisa, atau pakai fuzzy logic digitalnya ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada reliability. Apa sih reliability? Alat ini bisa dipercaya enggak? Reliable. Yaitu dihitung dari failure rate-nya. Failure rate-nya kalau kecil berarti ya bisa dipercaya alat ini. Caranya gimana? Ya jumlah alat yang rusak dibagi jumlah alat kali waktu penggunaan. Misalkan dalam waktu 1 tahun ada alat jenis A, misalkan dari 5 alat yang digunakan ternyata ada 1 yang rusak dalam waktu 1 tahun. Berarti dia itu punya failure rate 1/5 per tahun. 1 dari 5 alat rusak setiap tahunnya. Oke. Nah, semakin kecil failure rate-nya berarti semakin reliable. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oleh karena itulah alat ukur itu harus dikalibrasi. Baik dikalibrasi masanya, masa itu maksudnya beratnya ya. Bukan masa waktu ini, masanya ya. Kemudian panjang, kalibrasi panjang, kalibrasi waktu, aliran listrik, arus listrik, ini harus dikalibrasi. Temperatur, intensitas, kandungan kimia, sudut, dan lain-lain sebagainya. Ini alat ukur harus dikalibrasi. Yang kedua, safety sistemnya harus diperhatikan. Oke. Mungkin itu dulu ya pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan ini elemen-elemen sistem instrumentasi meliputi sensor. Bagaimana nanti kita lanjutkan sensor-sensor yang ada seperti sensor panas, pakai termistor dan lain sebagainya. Oke, silahkan tunggu video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.